Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para alim ulama, khususon Syekh Muhammad Yahya atau Gus Yahya, saya manggil begitu. Para pengurus Nahdlatul Ulama, para pengurus Thariqah, dan para pejabat, khususnya Bapak Bupati dan para staf-staf yang ada dan ikut hadir di sini. Hadirin hadirat, para jamaah, ini dalam rangka haulul masyayikh. Ini kita kalau menghauli para masyayikh itu sama dengan juga menghauli kedua orang tua kita, kakek nenek moyang kita. Yeah. Ini khususnya Syekh Muhyiddin Al-Amin, Syekh Solahuddin, dan Ibu Nyai, Ibu Sri Rahayustiana. Mereka adalah dian, obor, lampu yang senantiasa menerangi hati kita semuanya. Walaupun mereka sudah wafat, sesungguhnya mereka tetap hidup di dalam jiwa kita. Karena itulah pada kesempatan ini spirit perjuangan beliau-beliau ini yang harus kita teladani. Beliau berjuang menghantar kita semua menuju kepada Allah. Inilah sehingga kenapa organisasi terbesar di dunia yang namanya Nahdlatul Ulama menggunakan kata Nahdoh. Ya. Jadi pada akhirnya dulu dipilih ada banyak nama dan berakhir namanya adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ini dalam rangka membangkitkan apa dan mendapat inspirasi dari mana kok namanya Nahdoh. Ini yang menjelaskan ya dunia Thariqah. Dawe Ibnu Athaillah Sakandari, kitab Al-Hikam, niki yang biasanya dikaji di seluruh Thariqah termasuk Thariqah Tengriki. Beliau dawuh la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah berguru, bergabung kepada orang yang tidak membangkitkan dirimu, baik ucapan maupun hal niku ruhaniyah, baik syariat maupun hakikatnya, ilallah, menuju kepada Allah. Jadi tujuan Nahdlatul Ulama pun dalam rangka agar seluruh umat Islam di Indonesia ini bangkit menuju kepada Allah. Bukan bangkit menuju kemana-mana. Itulah yang disebut Nahdoh. Nah inilah kinten-kinten mungkin sering diceritain oleh para masyayikh di sini. Bapak hadirin sekalian, sekaligus niki Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya hanya ingin menafsirkan menurut Torekoh, menurut tasawuf. Satu ayat di dalam surat Al-Isra. Kita sudah sering mendengar kisah-kisah Isra Mi'raj oleh para kiai banyak. Di kampung-kampung, di daerah manapun. Kisah mulai bagaimana Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, balik maneh, teng donya maneh. Nah, cuman yang unik dan spesial dari surat Al-Isra niki antara lain satu-satunya surat, ya, satu-satunya surat yang dimulai dengan kata subhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana. Ini para mufassirun menyebutkan litta'ajub ala azamatih wa jalalih wa kibriyaih wa jamalih. Bentuk kekaguman terhadap kebesaran, keagungan, keindahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini semua. Nah, subhana niki menurut tafsir tasawuf, ya, itu menggambarkan, melambangkan, menyimbolkan tentang fana. Ini sesuai dawuh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyimpulkan seluruh ilmu tasawuf, katanya gitu. Ilmu tauhid yang dikarang oleh ribuan para ulama. Itu kalau disimpulkan, lah ini menarik ini, ya. Wah, ini belajar kitab, ribuan kitab, ternyata kesimpulannya hanya di satu kalimat saja. Kata beliau ada di dalam kalimat al-baqiyatus sholihah. Nopo kalimat al-baqiyatus sholihah sesuai dawuh Kanjeng Nabi nggih menika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wonten riwayat malih ditambahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niku disebut namine kalimat al-baqiyatus sholihah. Niku nggih diawali dengan subhana. Karena apa? Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang mengesrokkan. Niki Allah Rabbul Izzah. Niki nggih gadah kagungan kersa. Niki Isra niki senes kersane Kanjeng Nabi. Nggih kersane Allah. Nggih. Ini ibarat di dalam dunia tasawuf Rasulullah menempuh makomat demi makomat. Maka diawali subhana. Untuk meneguhkan apa? Subhanalladzi asra bi'abdi. Karena ketakjuban terhadap ayat-ayat Allah yang luar biasa. Allah menyebutkan dengan kata subhana. Antara lain supaya Kanjeng Nabi juga tidak takjub. Okay. Jangan sampai takjub terhadap ilmu dan amal. Wong niki karepe Gusti Allah kok. Maka Allah menguatkan dengan bi'abdihi. Yang di-mi'rajkan, isro'kan. Ini Allah tidak menggunakan binabiyihi atau birasulihi
Bahkan tidak dengan bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Kata abdun. Abdun niki lho sing bisa sowan teng ngarasane Gusti Allah. Bukan gelar-gelar, bukan ilmu, bukan amal, tapi makom abd. Nah, yeah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nggih kawulane Gusti Allah senes kawulane yang lain. Niki fana. Abdun niki fana. Ya fana panjenengan pasti sudah dijelaskan oleh para guru-guru, para masyayikh di sini. Apa itu fana? Kullu man 'alaiha fan, segalanya fana. Wa yabqa wajhu rabbik dzil jalali wal ikram. Semuanya fana. Hangus, tidak ada. Yang ada hanyalah wajah Tuhanmu. Nah, makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah itu menundukkan itu alam semesta, alam zahir minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini alam zahir. Minal masjidil aqsa ila baitul izzah sidratul muntaha, itu alamul bawatin, alam batin. Semua ditundukkan melalui kanjeng oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Agar apa? Agar menjadi abdun. Dadi kawula. Abd. Dadi kawula niku luar biasa. Fana. Wong hamba kok. Wayang hambane dalang. Nah, sudah nggak ada ceritane wayang protes juga mboten enten. Dikeplek-keplek nih dalang ya ora tahu protes. Wong dia abdun, hambanya dalang. Inilah pendidikan. Kita ini dididik di dalam thariqah ini ya supaya menjadi abdullah benar-benar. Karena abdullah itulah yang bisa sowan di hadapan Allah. Tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-insan al-kamil, manusia yang paripurna, kehambaannya paripurna, kenabiannya paripurna, kerasulannya paripurna. Ini juga sekaligus sebenarnya Kanjeng Nabi itu menyowankan seluruh umatnya itu di hadapan Allah. Panjenengan nek dibaiat oleh mursyid itu nggih disuwane kalih mursyid teng Gusti Allah. Iku Gustimu kowe hambanya kamu. Sebenarnya juga begitu. Dan kan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh mujahadah kita dalam rangka aku kiwis hambamu belum ya Allah. Tadi subuh saya kayaknya hambamu Allah. Habis subuh ingat pasar, ingat dagangan, ingat pekerjaan. Aku kok jadi hambanya dunia tiba-tiba. Jadi latihan jadi hamba ini terus menerus. Makanya sampai oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, jadilah hamba Tuhanmu sampai yakinmu datang padamu. Itu bukan berarti kalau sudah yakin pada Allah lalu enggak nyembah Gusti Allah. Ini mujahadah. Wa'bud ini supaya kita bisa ainul yakin sampai hakul yakin. Enggak bisa hanya merenung aja. Makanya banyak kaum intelektual ilmuwan tahu ini kebenaran Tuhan begini ini, tapi enggak dilakon-lakoni. Thariqah niki nglakoni. Nggih.
Alhamdulillah panjenengan ngani itu semua. Nah, maka subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kenapa laila? Kenapa kok malam? Karena malam inilah waktu-waktu mujahadahnya Kanjeng Nabi. Qiyamul lail, muwajahah dengan Gusti Allah. Mujalasah kalih Gusti Allah, bermajlis dengan Gusti Allah. Ini makanya laila, malam. Ada mufasir lain mengatakan lailan sebagai lambang kegelapan. Karena al-kaunu kulluhu zulmah, seluruh semesta ini sesungguhnya gelap. Fa'anarahullahu fihi, Allah mencahayai. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini tafsir tasawuf, minal masjidil haram, dari masjid zahir ilal masjidil aqsa, kepada masjid batin, supaya qalbuhu baitullah. Ini tarekoh kan? Penjenengan ini dilatih supaya qalbuhu baitullah, hatinya rumahnya Gusti Allah. Bukan rumahnya dunia, bukan rumahnya nafsu, bukan rumahnya lamunan khayalan, imajinasi. Bukan, itu tempatnya bukan di hati. Hati ini rumahmu Allah. Karena hati rumahnya Allah harus bersih. Saking rodhail, dari sifat-sifat buruk. Rumahnya Allah harus terang. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, cahayai hatiku ya Allah. Karena ini rumahmu Allah. Nah, hatine awake kan biar pet. Petil we oke. Nah, niki mari. Ini Baitullah. Al-Masjidil Aqsa. Makanya kalau sudah Baitullah fil qalb ini, alladzi barakna haulah. Kalau hatinya terang, hatinya bersih, benar-benar Baitullah, barakna haulah, di sekitarnya penuh berkah, nafsunya terkendali karena berkahnya hati yang terang. Pikirannya jernih. Barokah. Kalau sudah begitu apa? Sirnya, rahasia batinnya benar-benar memancarkan syawarikul anwar, cahaya-cahaya yang memancar dari Allah. Barokna haulah niki. Supaya apa? Linuriyahu min ayatina. Agar kami, kata Allah, memperlihatkan ayat-ayat Allah. Jadi nek hatinya sudah Baitullah, alam pikirannya Baitullah, jenenge Baitullah, ya pasti hatinya ta'alluq terus kali Gusti Allah, gumantung kali Gusti Allah. Yadhkurunallaha daima, senantiasa terus menerus berzikir. Nek gak berzikir atine niki pet malih niki. Nah, inilah menggambarkan bagaimana linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi diesrokan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Dibuka rahasia-rahasia ayat-ayat Allah. Ayat Allah niku enten kalih setunggal al-maqru'ah, yang terbaca yaitu Al-Quran 30 juz.
Nah, itu ayat Allah al-makruah yang terbaca. Ada ayat Allah yang ghairul makruah yang tak terbaca. Nopo? Seluruh alam semesta, langit, bumi, sampai ars, sampai al-qalam, Allah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang ghairul makruah. Tetapi la yamassuhu illal mutahharun. Enggak bisa disentuh itu semua. Kecuali orang-orang yang hatinya suci. Niki makna bawatinnya. Kenapa ya aku enggak melihat angin kok enggak baca Quran rasanya ya. Aku lihat api kok enggak melihat ayat Allah ya. Lihat semut kok enggak lihat ayat Allah ya. Monggo digerayangi malih. Sudahkah hatiku menjadi rumahmu Allah? Yang di situ pasti mutahharun, tersucikan. Sampai tersucikan. Loh, fa'ainama tuwallu fatamma wajahullah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Allah semua. Di balik ayat-ayat itu, ya pasti isinya sifat-sifat Allah. Di balik sifat-sifat Allah, zatuh. Zati Gusti Allah. Allah fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Fatamma wajhullah. Kalau ini mutahharun. Maka di dalam thariqah ada tarbiyah ar-ruhiyah. Wonten suluk, wonten pendidikan ruhaniyah. Bagaimana? Bagaimana tazkiyatun nafas, bersihi hawa nafsu, wa tathhirul qulub, dan menyucikan hati. Makanya nek teng Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, Gusti Allah banget cinta kepada orang-orang yang taubat. Orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan hawa nafsu. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga cinta kepada orang-orang yang menyucikan batinnya. Dan dua-dua ini adalah pendidikan thariqah kita. Akhirnya apa? Linuriyahu min ayatina. Apa yang terjadi setelah itu? Ditutup oleh Allah. Innahu was-sami'ul basir. Orang-orang yang hatinya qalbuhu sudah baitullah, yadhkurunallah daimah, sudah selesai tazkiyatun nafas wa tathhirul qulub. Karena Kanjeng Nabi dalam kisah Isra Mi'raj ini disucikan, dibedah, dioperasi, dan itu lambang. Berakhir innahu was-sami'ul basir. Kenapa kok as-sami'ul basir? Bukan innaka ala kulli syai'in qadir, innahu yang lain lah, tapi innahu was-sami'ul basir, menggunakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengutip ini dawuh Gusti Allah, hadis qudsi, yang diakhiri hadis qudsi itu, kalau Allah itu sudah cinta pada hambanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Nah, ini karena hamba tadi, abdun niki wonten hubungannya kalih as-sami. Orang kalau benar-benar sudah abdun fana, maka yang tampil adalah bakoknya Allah. Kuntu sam'ahu. Loh, aku ini menjadi pendengarannya. Ketika dia mendengar, ini menggambarkan para muhibbin, para mahbubin, itu adalah
orang-orang hamba-hamba Allah yang fana kepada Allah sampai pendengarannya pendengaran Allah. Al-basir wa basaruhul ladzi yubsiru bih. Matanya adalah mataku ketika dia melihat. Ini abdun yang sesungguhnya, abdun hakikiyun. Coba bayangkan luar biasa abdun ini. Sing saged sowan teng Gusti Allah niki abdun. Karena itu oleh Mi'raj itu adalah salat. Kenapa kok salat? Untuk menjaga abdun tadi. Maka salat. Oleh karena itu di dalam salat pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika kita mau menghadap salat, mau menghadap kiblat belum niat, iki ngadep ning Gusti Allah maksudnya. Sampean berangkat salat kira-kira mau berangkat ke masjid, rumangsa arep ngadep ning Gusti Allah apa ora? Ngadep wis madhep, muati madhep kok. Nggih. Nah, kalau Nabi Musa alaihissalam dicopot sandalnya, fakhla na'laik innaka bil muqaddasi tuwa, copoten sandalmu. Kamu ada di tanah yang suci, lembah yang suci. Copotlah sandal. Sandalnya apa? Sandal itu tempat berpijak, melindungi kaki. Nah, copotlah duniamu. Copotlah pangkat-pangkatmu. Copotlah makommu. Copotlah derajatmu. Copotlah ilmumu. Copot kabeh niki. Copotlah, apalagi hawa nafsu. Copot. Ini hanya abdun dan Rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa di zaman Rasulullah malah Rasulullah sendiri dituntun oleh Gusti Allah. Diisrakan untuk menghadap Allah. Karena yang bisa, nah ini, yang bisa menghadapkan dirimu kepada Allah, ini ku nggih Gusti Allah dewe, bukan ilmu, bukan amal, bukan makom, bukan derajat, bukan. Gusti Allah piyambak. Makanya jangan sampai i'timad pada ilmu, i'timad pada amal, i'timad pada karomah, i'timad pada ahwal, i'timad pada pengalaman ruhaniah, enggak. I'timad billah. I'timad billah. Niki cara melaksanakan abdun secara rohaniah awal. Nah, niku i'timad teng Gusti Allah. Ya Allah, ini semua darimu Allah. Kan ngoten. Kemana ini? Ya menuju ilallah, menuju kepadamu Allah. Dengan siapa aku ini? Billah, bersama Allah. Untuk apa? Lillah, hanya untukmu Allah. Kan gitu. Iki. Maka oleh sholat itu seperti tadi, lalu nawa itu niat itu iniqad, menguatkan tekad untuk lillahi ta'ala. Seperti tadi dawuhnya Imam Ghazali, kenapa seluruh ilmu ini kok disimpulkan menjadi al-baqiyatus shalihah. Subhana, ini fana. Subhanallah, fana. Alhamdulillah, ini bakok, makom bakok. Fana, Allahu Akbar. Hilang wis kabeh. Sampeyan nakbiri hawa nafsu, nakbiri setan sak bolone, nakbiri donya sak isine,
nakbiri akhirat seisinya. Ini thariqah. Sampai Allahu Akbar nek cek pengen ganjaran, pengen surga, pengen durung ditakbiri akhirate. Nggih. Biar Allah saja. Al-qusud ilallah. Sebab sudah kita takbir sampai disebut inilah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wes. Hangus semuanya. Illallah. Sudah terus kabiro walhamdulillah katsiro. Sampai maca Fatihah panjenengan. Di dalam Fatihah itu sesungguhnya adalah lambang tentang al-insanul kamil. Manusia paripurna itu nggih teng Fatihah niku. Karena apa? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku. Dawuh Gusti Allah, hadis qudsi nggih. Wa ana dan aku juga rahasianya. Makanya Al-Fatihah itu kunci. Di situ ada rahasia Al-Qur'an nggih teng Fatihah niku. Manusia itu Al-Fatihah. Makanya bolak-balik sampai Fatihah diwajibkan setiap rakaat karena ada dirimu wahai manusia. Dirimu yang sesungguhnya ya di Al-Fatihah itu. Sing ngadep teng Gusti Allah. Nah, jadi posisi Rasulullah pas ngadep teng pangeran niku nggih. Gusti Allah pas Mi'raj niku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu diperintah turun bawa sholat syariat nih. Konsultasi kali Nabi Musa terus. Ihdinas siratal mustaqim Gusti. Saya melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mboten panjenengan paringi hidayah ke jalan yang lurus mana? Jalan yang lurus menuju kepadamu Gusti. Ini enggak akan bakal bisa Gusti. Sama ngotot iso iyyaka na'budu tapi enggak ada wa iyyaka nasta'in, enggak bakal. Awake dhewe niki iso salat, iso ibadah, iso zikir ya mergo ditulung kalih Gusti Allah. Nek mboten pertolongan Allah mendahului, maka kita tidak bisa iyyaka na'budu. Bahkan untuk makom abad niku wis mboten saged awake dhewe. Nggih. Inilah maka setelah kita menyadari manusia itu menjadi insan kamil ini oleh sholat ya, supaya sholat kita mi'rajul mukminin mi'raj betul. Panjenengan diperintahkan ruku'. Ar-ruku' itulah lambang fana kita. Fana. Karena fana subhana. Subhana malih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Terus sami Allahu liman hamdah jejeg. Niki melambangkan bakok. Bakok Gusti Allah, nggih, bukan bakoknya kita. Kita ini hanyalah bakok billah, bakok bersama Allah. Niki makom bakok niki la haula wala quwwata illa billah. Billah nih. Makanya di makom bakok dungane Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd wa mil ma syi'ta min syai' wa min syai'in ba'd. Itu hamd, pujian, subhanallah, fana, walhamdulillah, bakok. Rabbana lakal hamd. Lalu kita sujud.
Sujud niki njogo fana dan bako. Karena seorang hamba semakin fana, niki semakin merasakan bakoknya Allah. Semakin merasakan bakoknya Allah, semakin fana. Terus niki istilahnya yang tasawuf, orang tasawuf mengatakan orang itu semakin syariat, semakin hakikat. Nek wong tasawuf niku semakin hakikat, semakin syariat. Kanjeng Nabi sampai pada puncak hakikat, ketemu Gusti Allah, malah semakin syariat, nggawa oleh-oleh salat. Jadi puncak Isra Mi'raj niku malah niku lho mudune Kanjeng Nabi nek teng istilah tasawuf namine tanazzul, turun. Wonten taroki, wonten tanazul. Tanazul inilah yang billah bersama Allah sehingga rahmatan lil alamin. Coba sampean bicara ke sana kemari rahmatan lil alamin, tapi kalau enggak billah, enggak bareng kali Gusti Allah, wah enggak bakal ada rahmatan lil alamin. Nah, niki. Subhanallah walhamdulillah. Awake dhewe sujud untuk menjaga benar-benar, tapi bunyinya subhanallah juga, tapi sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tadi subhana rabbiyal azim. Karena fana bentuk penghormatan terhadap bakoknya Allah. Saat niki subhana rabbiyal a'la pas sujud. Ya Allah, a'la niku napa? Gusti Allah mboten terjangkau. Ya, Gusti Allah niku mboten terjangkau oleh alam pikiran, akal, hati kita, ini mboten terjangkau. Saking maha luhurnya. Jangan sampai sampean memaknai al-a'la, Allah maha luhur itu dibandingne kalih ketoke Gusti Allah ning dhuwure aras kono, ketoke paling dhuwur soalé dhewe. Mboten oleh. Niku berarti ada oknum selain Tuhan nanti. Wong tarekoh sudah la ilaha illallah Gusti Allah. Enggak ada yang lain. Jangan sampai kita membuat khayalan, bayangan. Ketoke Gusti Allah ning dhuwur kono untuk menempuh Tuhan, ketemu Tuhan tuh wah berapa miliar tahun cahaya ya. Suwe banget iki. Apalagi nunggu kuburan, mari ngono nunggu yaumul hisab, nunggu di ngelewati siratal mustaqim, ngelewati swarga lagi ketemu Allah. Masa begitu? Orang thariqah al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Niku lho Gusti Allah, wis. Makanya dawe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, berapa langkah aku harus menuju kepada Allah untuk ketemu Allah?" Cukup 3 langkah. 1 langkah kau langkai dunia seisinya. Maksudnya 1 langkah kau langkai akhirat seisinya. 1 langkah lagi kau langkai kullu ma siwallah, segala hal selain Allah. Kamu sudah di depan Allah. Nah, ini memang perlu ada pendidikan, nggak semudah itu. Makanya ada suluk, ada ini, ada itu. Ya, supaya itu tadi loh, liqa Allah. Bukan yang lain-lain, bukan untuk dapat mukasyafah, bukan dapat karomah, dapat pengalaman-pengalaman rohani, enggak. Supaya ketemu Gusti Allah kita ini. Jangan sampai kita mau pergi ke Surabaya, dari Malang ke Surabaya ketemu Sidoarjo kok. Lihat apa itu? Apa itu yang apa? Lapindo. Wis asik neng Lapindo kene, enggak usah neng ketoke asik Lapindo iki.
Enggak nyampe ke Surabaya. Betapa banyak ini dari peristiwa Isra Mi'raj nggih. Rasulullah niki mursyite malaikat Jibril. Ketika dibuka neraka, Rasulullah nangis lihat umatnya yang ada di neraka. Diingatkan oleh Jibril, Muhammad, naik. Dibuka nih swarga, senyum Kanjeng Nabi seneng. Muhammad, naik, bukan ini tujuanmu. Naik. Coba kalau nggak ada mursyidnya, Kanjeng Nabi seneng ning swarga, nggih. Ora ketemu Gusti Allah mengke. Ndek teng surga akhirnya. Dibukakan rahasia alam gaib yang luar biasa. Kanjeng Nabi juga, gitu, tercengang juga secara manusiawi. Dielingne kali Jibril. Muhammad, naik, ilallah. Nah, kira-kira penjenengan nek dibuka nih pintu swarga, sakniki sampeyan lagi zikir, dibuka pintu swarga. Wah, iso 3 wulan ra iso turu. Sampai lali karo Gusti Allah malahan. Nah, niki. Nah, itulah para mursyid secara rohani mengingatkan para muridnya kan. Wah, rumangsane murid iki wis ketoke makomku wis dhuwur gitu. Jereke murite, naik. Jangan berhenti di sini, naik. Pasti begitu. Ya. Itulah. Nah, maka sebuah sholat ini disebut sebagai sebuah majelis dengan Allah. Kita mi'raj 5 waktu minimal. Luar biasa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, dan untuk umatnya cukuplah kamu sholat, itu sudah mi'raj kepada Allah. Nih, lalu banyak para ulama tasawuf, makanya dawuh Gusti Allah wis salat iki wis turun pada kita ngelakoni hafidhu ala sholawati, jaganen salat. Salat yang mana? Ya salat 5 waktu. Wassolatil wusta, salat yang di tengah. Salat thariqah niki. Nggih, ning tengah, ning jero ati, tengah. Hati ini ning tengah. Salatul wusta. Wa qumu lillahi qanitin, niku salat hakikat, salat syariat, salat thariqah, salat hakikat bareng. Hafidhu ala sholawati, salat syariat, was sholatil wusta, salat thariqah, wa qumu lillahi, sing iso wa qumu qiyaman, bangkit niku kan mergo roh kita, sir kita yang bangkit menuju kepada Allah. Lillahnya qanitin, sumeleh banget wis. Jadi abdun banget hakikat itu. Nah, jadi itu Bapak hadirin sekalian gambaran sekilas, pun jam 12 nih, tentang satu ayat saja dari surat Al-Isra itu, sampai selesai surat Al-Isra, wah, itu semuanya juga yang terpenting dari itu semua, bahwa sebuah perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan sang salik sampai wasil ilallah. Habis wasil kepada Allah, usul ke Gusti Allah, napa? Mudun maneh salik lagi, tapi salik yang billah, salik yang wasil. Para wali-wali, para arifun turun maneh, tapi
Mudun billah bersama Allah. Balik maneh taroki lagi. Ini supaya terus semakin bagus, semakin kamil, semakin kamil, semakin kamil terus. Malantihaa, nggak ada habis-habisnya. Oke. Kalau kinten ngaten mawon para bapak hadirin sekalian. Kalau nyuwun ngapunten kang kathah. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.